Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hikmah dari diskusi di Robita Alawiyah ya, terutama diskusi antara Pak Guru Gembul dengan Ustadz Wafi itu memang bisa menjadi pembelajaran banyak hal. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai filsafat ilmu. Nah, mudah-mudahan terma-terma dalam filsafat ilmu ini bisa juga membantu rekan-rekan mahasiswa misalnya ya, terutama mahasiswa pasca sarjana gitu kan, karena itu kuliah wajib itu mengenai filsafat ilmu itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi definisi dulu lah ya, gitu kan. Kalau kita bicara akademisi kan kita harus tahu definisi. Ya, kalau kita bicara filsafat atau filosofi itu kan dari bahasa Yunani ya, dan ini apa dari Latin juga filosofia ya. Jadi love of wisdom. Jadi suatu kecintaan terhadap kebijaksanaan. Nah, jadi ini orang sangat bijak banget gitu ya dan sangat menyukai kebijaksanaan. Nah, cuma pertanyaannya bagaimana bisa jadi bijak kan gitu kan. Nah, itu ya. Itu konsep dari filsafat. Jadi bagaimana untuk mencari tahu mengenai kebijaksanaan. Secara prinsip, kalau kita bicara filsafat ilmu, itu biasanya mahasiswa itu harus tahu minimal 3 hal ya dalam filsafat ilmu. Yaitu kita harus ini terma yang sebetulnya cukup umum. Mudah-mudahan tidak sulit untuk dihafal. Penting untuk dihafal ya. Jadi yang penting paham nggak sebetulnya dalam Islam pun tidak cukup hanya paham, tapi kita juga ada hal yang harus kita hafalkan ya. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua adalah epistemologi, dan yang terakhir adalah aksiologi. Itu yang teman-teman perlu ingat ya. Kalau kita bicara filsafat ilmu, kita bahas mengenai ini semua. Dan mudah-mudahan dalam video-video saya berikutnya bahwa konsep ontologi, epistemologi, aksiologi itu juga bisa ditemukan dalam tradisi keilmuan Islam gitu ya. Oke. Jadi kalau kita bicara ontologi itu akar katanya berasal dari Latin ya atau ontologia atau dari Yunani ya, itu being, itu jati diri gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara ontologi itu kalau kita melakukan penelitian tentu kita harus definisikan apa yang ingin diketahui, being. Jadi apa itu? Makanya biasanya para dosen, pembimbing, penguji itu bisa banyak sekali menggunakan waktu mereka untuk membimbing dan menguji mahasiswa. Itu yang diteliti itu apa? Masalahnya apa? Pertanyaan penelitiannya itu apa gitu. Jadi apanya itu tuh harus clear dulu. Itu apa yang disebut dengan ontologi. Oke. Nah, kalau sudah didefinisikan masalahnya apa pertanyaannya gitu kan. Nah, lalu berikutnya adalah epistemologi. Nah, jadi kan tadi udah ketahui apanya tuh. Nah, sekarang kita mau tahu epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi itu dari bahasa Yunani yang artinya knowledge. Ini gimana menerjemahnya? Pengetahuan ya. Dan tentu ilmu ya, logos itu biasanya kan ke ilmu. Dan dalam singkatnya kalau kita bicara epistemologi itu adalah teori mengenai pengetahuan. Atau kalau singkatnya, kalau tadi misalnya tadi banyak mengenai apa, ontologinya kan kita harus definisikan tuh apa yang mau kita teliti gitu ya. Nah, epistemologi itu adalah bagaimana kita tahu. Bagaimana Anda tahu? Nah, ini biasanya penguji, pembimbing juga kan bertanya. Oke, ini masalah Anda punya hipotesa gitu kan. Inilah jawaban sementara. Tapi bagaimana Anda membuktikan atau menegasikan hipotesa tersebut misalnya gitu, ya kan? Nah, jadi bagaimana Anda tahu? Itu yang disebut dengan epistemologi. Oke. Nah, setelah kita ketahui tadi ya apa itu, lalu kita tahu gimana cara taunya, dan yang terakhir adalah aksiologi. Nah, aksiologi ini dari akar katanya adalah dari bahasa Yunani ya, axios itu worthy, cocok nggak dalam bahasa Jawa apa ya? Jadi itu ketika kita menghabiskan waktu, tenaga, dana, keringat, air mata, itu sesuatu yang bernilai tidak? Ada nilainya nggak ini penelitian ini? Nah, biasanya kalau kita bicara penelitian itu nanti ada tuh namanya manfaat penelitian. Ya, jadi adalah nama lainnya teori mengenai nilai. Jadi yang kita teliti ini nilainya apa gitu. Tanda kutip apakah cuma ingin tahu gitu ya. Nah, cuma tentu dalam khasanah keilmuan Islam aksiologinya itu apa? Ya tentu kita ingin menggapai ridho Allah gitu ya. Karena tentu ilmu yang kita pelajari adalah ilmu ilman nafi'an. Jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, jangan sampai justru kita banyak meneliti tentang sesuatu, kita cari tahu dengan sangat detail gitu ya. Tapi nanti hasilnya manfaatnya justru untuk maksiat. Nah, naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Nah, jadi aksiologi untuk apa?
Jadi setelah kita ketahui itu adalah untuk apa. Baik, demikian singkatnya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pengantar ya. Kalau kita bicara filsafat ilmu, inilah sebenarnya filsafat ilmu. Dan saya yakin sebetulnya di pesantren, di sekolah umum ini diajarkan. Nah, cuma mungkin mudah-mudahan teman-teman tidak hanya berkutat menghafalkan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, tapi juga sebetulnya ini kerangka berpikir utamanya. Kalau kita bicara mengenai ilmu, ya 3 hal ini yang mudah-mudahan harus selalu melekat dalam benak kita ketika kita meneliti sesuatu atau menginvestigasi sesuatu. Ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.